Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Roma Dewi, aku ibu dari 2 orang putra. Terima kasih ya kalian mau klik video aku. Masya Allah, tabarakallah. Gimana kabar teman-teman semua? Udah 3 bulan aku nggak nyapa-nyapa kalian semua. Bahkan bulan puasa dan Idul Fitri pun terlewat. Aku ucapkan minal aidin ya teman-teman, walaupun udah terlambat. Bukan maksud aku untuk meninggalkan YouTube ya teman-teman, karena memang 3 bulan ini sebenarnya nggak sibuk sih teman-teman. Cuman karena kondisi ekonomi aku kurang stabil gitu kan, aku nggak bisa menyampaikan beberapa video tentang aku biasanya mengatur uang atau menabung, bahkan untuk membeli emas. Jadi akhirnya aku putuskan untuk upload kembali karena alhamdulillah selama 3 bulan berjalan teman-teman, eh, kondisi ekonomi aku mulai insya Allah stabil ya teman-teman. Semoga semakin ke depan juga semakin membaik lagi ya teman-teman. Sebelumnya aku juga mau minta maaf lagi ya teman-teman, karena suara aku memang lagi nggak enak didengar karena aku lagi flu sama batuk udah 1 mingguan. Tapi kalau aku nggak upload video kali ini, takutnya video yang udah aku ambil ini akan ketinggalan gitu teman-teman. Video ini aku ambil selama bulan April, yaitu antara tanggal 2, 15, dan tanggal 20, tepatnya hari ini ya teman-teman. Tanggal 2 April kemarin itu aku jual emas. Wah, udah jual emas aja ya, padahal belum tahu belinya. Ini emas aku dapatkan karena hadiah ya teman-teman, bukan aku beli. Tapi qadarullah karena memang aku ada kebutuhan gitu kan, untuk membayar hutang aku butuh uang ini untuk menutupi kekurangannya gitu. Jadi aku jual. Harga emas di tanggal 2 April 2026 itu ada di 1.460.000 sampai 1.500.000-an ya teman-teman. Cincin yang aku jual ini beratnya 0,3 ya teman-teman. Ini dibeli di bulan Februari gitu kan. Terus aku mau jual di tanggal 2 April kemarin karena memang aku ada kebutuhan yang mendesak gitu, dan uangnya itu kurang gitu. Daripada aku pinjam ke sana kemari, jadi aku jual dulu cincin yang dikasih ini. Jadi capsternya itu, pelayan tokonya itu bilang kalau harganya ini udah naik. Cuman karena ada biaya potongannya, jadi hitungannya tetap rugi. Beliau menyampaikan seperti itu. Aku pun paham karena memang baru beberapa bulan gitu kan. Jadi wajar aja, dan menurut aku itu nggak masalah ya. Karena kalau dipikir potongannya itu lebih murah kalau dibandingkan dengan potongan waktu aku mengambil tabungan pendidikan anak aku itu ya teman-teman, yang kena penalti kalau nggak salah 100 ribuan gitu. Terus kemudian tanggal 15 April itu aku ke toko emas lagi teman-teman. Waktu itu aku mau beli emas. Wah, udah beli emas ya kalau dipikir-pikir, tapi itu bukan uang aku. Itu uang anak aku yang kedua. Dia kan punya tabungan di sekolahan, terus Idul Fitri kemarin itu dia kan dapat angpau, sebagian udah digunakan gitu kan, terus masih sisa. Karena masih sisa itu aku kan bilang ke anakku, gimana kalau beli emas aja, kalau beli emas nanti uangnya bisa jadi banyak. Aku bilang ke anakku seperti itu, akhirnya diterima gitu kan. Dan anakku yang kedua itu akhirnya uangnya yang di sekolah tabungan diambil, ditambah angpau yang sisa Idul Fitri kemarin itu bisa untuk buat beli gelang teman-teman. Gelangnya ini beratnya cuma 0,1, tapi aku beli itu waktu harga udah naik teman-teman. Jadi tanggal 2 April itu 1.460.000, di tanggal 15 April itu emas udah jadi 1 juta
500 sampai 1.560.000-an teman-teman. Dan gelang yang beratnya 0,1 itu aku beli di harga 200-an, 54.000 ya teman-teman. Dan itu uang dari anakku itu masih sisa karena sebelumnya itu aku lihat di marketplace gelang sama yang seperti itu harganya sekitar 280-an. Karena biasanya kalau kita beli di marketplace itu dapat potongan lagi, selain dapat potongan dari tokonya, pembelian di marketplace itu biasanya kena cas berapa gitu teman-teman. Terus aku berpikir untuk beli ke tokonya. Dan qadarullah, setelah aku membelikan gelang itu, ada rencana untuk beli anting teman-teman. Dan anting ini juga bukan buat aku, tapi ini buat temen aku gitu kan. Aku patungan sama temen aku yang satunya untuk beliin dia hadiah. Di tanggal 15 kemarin itu udah coba lihat-lihat kira-kira anting apa yang kira-kira memenuhi budget gitu kan. Karena kalau kita memberikan hadiah itu kayak sebenarnya yang pengennya yang bermanfaat gitu ya teman-teman. Oke lanjut, akhirnya di tanggal 20 April tepatnya hari ini teman-teman, aku beliin anting buat temanku dan harganya itu turun ya teman-teman. Kata Masnya itu yang melayani aku, itu harganya dari 1.475.000 sampai 1.500.000-an teman-teman. Jadi beliau menyatakan kalau memang pada hari ini emas itu turun teman-teman. Investasi emas itu menurut aku tetap menjanjikan ya teman-teman. Kalau harga turun, kalau kita sedang punya uang, kita bisa membeli sebanyak-banyaknya gitu kalau kita mampu. Tapi kalau lagi mahal atau lagi naik, kalau bisa jangan buru-buru dijual ya teman-teman. Apalagi kalau nggak lagi butuh banget. Karena menurut aku tiap tahun itu akan naik-naik terus gitu. Jadi yang punya emas kalau lagi naik sedikit jangan dijual. Tapi kalau memang ada kebutuhan darurat banget kayak aku, boleh lah ya daripada kita hutang ke orang lain gitu kan, malah menanggung beban yang nggak enak. Jadi pengalaman aku yang ingin aku share kali ini teman-teman, aku akan tetap mencoba investasi emas ya teman-teman, walaupun sekarang lagi bertahap gitu ya kondisi ekonomi aku. Semoga lebih baik lagi, insya Allah. Tapi untuk target hutang aku yang udah banyak ini teman-teman, udah numpuk, insya Allah aku tetap akan nabung emas. Karena pikiran aku dengan menabung emas, insya Allah bisa naik 100% kayak yang sudah-sudah aku alami gitu kan. Jadi tetap semangat terus ya teman-teman. Walaupun tahu banget kondisi saat ini lagi dibilang krisis atau gimana kalian tahu sendiri. Cari uang lebih susah, apa-apa juga naik ya teman-teman, mahal, plastik juga mahal, ada perang juga, itu pasti kita berdampak. Terus ada juga program kata orang berdampak juga ke kita semua. Aku nggak mau sebutin programnya apa, insya Allah kalian tahu lah ya. Aku berdoa semoga semuanya bisa kita lalui bersama ya teman-teman. Insya Allah pelan-pelan dengan ikhtiar, dengan usaha bisa lebih baik. Walaupun memang sulit, insya Allah akan ada jalan yang terbaik gitu maksud aku. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini. Insya Allah ketemu aku di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.